Lek, jumpa lagi dengan saya ya, si Sapi. Hari ini ceritanya kan, ya walaupun lebaran masih lumayan jauh, puasa aja belum, tapi saya sudah akan mulai mencicil resep-resep. Siapa tahu nanti Lilike pas sudah 2 minggu sebelum lebaran, kayaknya Lilike sudah mulai kemerungsung di kepala, mau gawe apa ya. Kalau lebaran tahun kapan itu saya bikin kacang bawang. Hari ini saya akan bikin semacam kacang bawang tapi ala-ala wong Thailand, Lik. Jadi nanti ada rasa pedes-pedes ya. Di sini saya sudah menyiapkan kacang tanah. Ini kacang tanahnya sudah dikupas. Bagi yang pengen mengerti bagaimana cara mengupas kacang tanah yang cepat itu, silahkan cari video saya yang lama. Itu cara mengupas kacang tanah yang cepat itu sudah saya share dan laku video nih, Lik. Monggo silahkan disimak, okay? Ini tadi saya beli kacang di warung setengah kilo. Harganya 16 apa 18, mbuh nyong lalen. Terus di sebelah sini sekarang saya lagi ngerebus air. Ini airnya akan saya biarkan mendidih. Setelah mendidih nanti baru kacangnya dimasukkan ya. Kalau udah dimasukkan kacang artinya kompornya wajib dimatikan, begitu, Lik. Sampai kapan itu memasukkan kacang ke dalam air panasnya? Nanti sampai si airnya dingin kembali, begitu ya. Nah, tuh, Lik, airnya udah blekuduk mendidih. Langsung masukkan kacang. Nah, kalau udah masuk begini, langsung matikan kompor. Dah, ini kita biarkan dulu sampai airnya dingin lagi ya. Cus. Sambil menunggu si airnya dingin, sekarang saya akan menyiapkan telur. Saya pakai telurnya 2 biji. Kalau misalnya telurnya mandan-mandan gede ya cukup 1 saja ya. Ini punya saya ndoge 1 lumayan gede, 1 unyil. Jadi saya masukkan semua. Dah. 2 telur masuk, kemudian ke dalam telur saya masukkan gula pasir. Gula pasirnya sebanyak 1 sendok makan. Kemudian ini diublek-ublek. Dan saya hampir lupa, hampir saja ya. Ini kacangnya kan sudah direndam di air panas, tapi saya lupa ngasih garam. Ini garamnya ilmunya kira-kira saja. Nih saya menggunakan garam sebanyak ini ya. Terus dah, masukkan saja ke dalam si kacang yang direndam air panas ya. Nyong mandan kelalen molik. Jadi pas ngublek-ngublek enduk baru teringat, oh iya belum dikasih garam. Ini diublek-ublek. Ini diublek-ubleknya sampai si gulanya larut saja ya. Kalau gulanya sudah larut, Lik, sekarang saya akan menambahkan bubuk balado ini ya. Bubuk balado ini harganya berapa ribu perak, 2000 apa 3000 perak segini ya. Dan saya akan pakai sebanyak setengah bungkus. Ini beratnya adalah kondisi tegolete, nah tulisannya ora ketan tulisannya, Lik. Tuh ya, saya nggak tahu nih berapa beratnya. Nantilah kalau misalnya bisa kebaca tulisannya pas videonya diedit, saya tunjukkan satu bungkus ini berapa banyak ya. Nah, ini diublek-ublek dulu. Di resep kali ini, Lik, kita tidak menambahkan bumbu-bumbu kayak bawang putih lah, apa santan lah, preketek enggak ya. Kita menggunakan bumbu-bumbu instan saja. Tadi kita sudah menggunakan bumbu balado. Selanjutnya kita di sini akan menambahkan menggunakan tepung serbaguna ya. Saya menggunakan merek ini. Jadi setelah menggunakan merek yang mana satu? Nah, ini tepungnya kita masukkan semua. Ini banyaknya tepungnya adalah 75 gram ya. Masuk semua. Ini diudek-udek maning. Ini diudek-udek sampai si tepungnya nggak ada yang merindil ya, Lik. Berhubung menggunakan sendok mandan angel supaya nggak merindil, dan ini saya menggantinya dengan disprudul. Nah, setelah ini kita tinggal menunggu si kacangnya dingin. Setelah dingin baru kita ewes maning ya. Tapi ya kita udek-udek dulu ini sampai rata. Oh ya, di sini saya juga memerlukan daun jeruk. Daun jeruknya juga akan langsung saya masukkan ke sini saja sekarang ya. Tunggu bentar. Nih, Lik, daun jeruknya masukkan saja. Kalau bisa yang ukurannya mandan kecil-kecil ya. Punya saya ini ukurannya mandan kebesaran, tapi yang nggak apa-apa. Yang penting intinya godong jeruk begitu. Misalnya mau diganti dengan daun salam koja, daun kari juga boleh, atau dikombinasikan salam koja dengan daun jeruk juga boleh ya. Ini diublek-ublek dulu. Nah, ini sudah
carup semua, nggak ada yang berindil. Sekarang kita tinggal menunggu si kacangnya dingin. Hampir 40 menitan Lik. Ini saya rendam di air panas. Ini airnya apa jenengannya mulai dingin tapi belum dingin-dingin banget, tapi sudah bisa di ini. Nah, ini sekarang kita tiriskan. Setelah tiris nanti langsung dicampurkan dengan bumbu yang tadi kita siapkan ya. Ini sudah tiris kacang Lik, langsung saja dimasukkan semua ya. Setengah kilo masuk semua. Kalau kita beli kacang yang sudah kupasan ya, banyak yang remuk. Nih kalau mau sih bagusnya ngupas sendiri, cuman suwe langut. Jadi ya udah beli saja, praktis. Mandan remuk-remuk sedikit nggak masalah ya. Ini sudah terlihat rata ya si tepungnya. Selanjutnya saya akan menambahkan tepung lagi. Ini adalah tepung beras ketan, banyaknya adalah 40 gram. Dan saya tambahkan juga mangsako. Ini mangsakone setengah bungkus saja cukup ya. Kok nggak dicampur sapi tepung beras ketannya dengan tepung yang tadi? Enggak Lik, memang dipisah ya. Kalau dicampur nanti malah ini apa namanya beda teksturnya seperti itu. Jadi memang di bagian akhir baru dimasukkan. Nah tuh jadinya seperti ini ya wis. Kalau sudah begini ini tinggal digoreng balik cus, tapi ini diratakan dulu ya, jangan sampai ada warna-warna putih ya. Nah ini pokoknya kalau udah rata tinggal digoreng baik. Dalam menggoreng si kacang Lik, gunakan api yang sedang saja, cenderung kecil. Kenapa cenderung kecil? Karena kita kan di sini menggunakan cabai ya. Kalau dimasaknya menggunakan api yang besar, takutnya cabainya akan cepat gosong. Kita akan menggorengnya dalam kondisi minyak yang tidak panas ya, karena di sini kita apa namanya menambahkan apa biasanya pedes-pedesan cabai ya. Jadi kita gorengnya dalam kondisi minyak yang anget-anget sedikit panas. Dan begitu dimasukkan ini langsung kita ewes kita pisahkan. Kenapa harus dipisahkan cepet-cepet? Karena kalau nggak dipisahkan cepet-cepet nanti itu gumpal-gumpal ya. Nah ini kalau sudah pisah gampang itu ya. Ini udah pisah-pisah. Itu minyaknya belum panas api, anget saja Lik, anget saja, jangan panas-panas ya. Karena ini kondisinya betul-betul lenjeh dan aleman kacangnya ya. Kondisinya anget-anget saja begini. Dalam goreng begini Lik, bener-bener harus sabar ya. Kalau yang kacang kribo biasa itu ya dengan minyak sedikit panas masih oke, tapi kalau ini betul-betul nggak bisa. Jadi betul-betul harus yang berdiri sini. Jadi betul-betul harus yang api kecil dan sabar. Begitu ya. Lik, ini kacangnya sudah matang ya. Walaupun masih banyak busanya tapi ini udah matang. Cirinya matang gimana sapi? Kalau di gongsreng begitu sudah ringan. Tuh hasilnya cantik sekali ya. Dan ini ambiar semuanya. Tepungnya kelihatan lumayan tebal tapi nggak tebal-tebal sekali ini tepungnya tuh. Oke, monggo silahkan pilih mencoba. Ayo nih. Proses goreng ini masih terus berlanjut tapi saya akan menutup videonya baik. Yang penting hasilnya sudah tahu seperti apa, tinggal dicicipi. Renyah. Cuman ini kalau untuk orang yang doyan pedesnya masih mandan tawar-tawar ya, nggak yang wah gitu. Kalau enak sih enak, monggo silahkan mencoba. Kalau misalnya suka yang lebih manis lah, jebule di tenggorokan panas, pedes ya. Kalau suka yang versi mandan manis, silahkan tambahkan gula sebanyak 1 sendok makan lagi. Jadinya tadi kan 1 ya, 2 sendok makan jadinya. Itu sudah cukup. Seperti itu. Nih pun Lik, anak Lik, kami dulu sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Tuh. Ini hasilnya gorengan yang lain tuh, cantik kok. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, salam goblok-goblok. Terus.